Ada salah satu gubernur sebelumnya yang menyampaikan ini Transjakarta Jakarta ini bisa gratis ya. Kita hitung-hitung memang visible bisa gratis, yang sekarang ini 3.500 bisa kita gratiskan. Selama itu sumber dananya cukup ya kita akan gratiskan karena transportasi ini penting. Kita harus tadi tambah pendapatan, kurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluaran tadi dengan pendidikan gratis, dengan transportasi gratis, ya walaupun kita sumber daya terbatas ya. Tetapi itu juga bisa menjadi kekuatan kita bahwa kita murni idealis dari warga Jakarta untuk bisa membangun Jakarta lebih baik lagi. Kita ini petugas rakyat ya. Kita murni bisa begini karena dukungan masyarakat. Kita nggak punya bos lagi gitu kan. Bos kita adalah rakyat ya, sehingga apa kata rakyat, ayo kita jalankan. Benarkah Mas Gun ini bayi ajaib ini istilah ini benar nggak ini? Saya 3 tahun saya udah ini bisa baca. Saya dulu lomba sama kakak saya. Ayo kita ngapalin ibu kota negara-negara di dunia. Saya pernah waktu itu usia 12 tahun saya ditanya wartawan. Karena saya waktu itu kan usia 11 tahun, saya kan udah SMA. Sebetulnya nggak ada yang ajaib. Ya, sebetulnya alamiah. Mungkin karena orang melihat wah jumlahnya begitu besar sehingga dia mengatakan wah ini ajaib gitu. Padahal itu semuanya merupakan rangkaian yang sudah sesuai dengan hukum alam. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Fitra Farisa. Di acara Classwide Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya, hari ini Spesial banget nih, Tam. Spesial ya. Karena ada sosok bayi ajaib. Iya, bayi Kalau ajaib. kita googling namanya nih, sosok ini selalu dikaitkan dengan bayi ajaib. Yes. Ada Bang Kun Wardana. Selamat siang, Bang. Selamat siang, gimana nih kabarnya? Sehat, Mas Bang. Otto? Terima kasih, Bang. Calon wakil gubernur Betul, Jakarta. calon wakil ya. gubernur Jakarta nomor urut 2 nih, Nomor pasangan urut Pak 2. Dharma Pongrekun. Jadi sahabat Kompas.com yang belum tahu ini tadi kita di belakang banyak dapat kuliah sedikit ya 30 menit. Soal kuantum ya. Soal kuantum. Yang kita ngedengerinnya sebagai anak IPS. Iya, kita, benar. Ya kita agak ngerti sih, tapi wow luar biasa. Nah, itu kita akan perdalam dulu di sini. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, benarkah Mas Gun ini bayi ajaib ini istilah ini benar nggak ini? Iya gitu ya. Iya, itu kan istilah orang-orang ya. Oke. Kalau saya pengen nanya ya. Iya. Kalau Mas Tatang, sekarang saya kasih, misalnya ada orang yang ngasih 1 triliun. 1 triliun. Pertanyaannya itu ajaib apa alamiah? 1 triliun itu Ya, ajaib sekarang, atau alamiah? iya. Iya. Kalau buat saya sekarang kayaknya ajaib, Mas. Ajaib. Ajaib. Nah, ya. mungkin saya sama kayak gitu. Oke. Sebetulnya nggak ada yang ajaib. Ya, sebetulnya alamiah. Itu kan kita mengenal hukum sebab akibat. Asik. Ya. Nah, ini Berarti udah Mas mulai Tatang nih. itu Ya, sudah ya. menabung energi kebaikan yang cukup banyak, dihimpun, dan pada saatnya ada tadi Mas Tatang dapat 1 triliun, itu adalah bagian dari rangkaian sebab akibat tadi. Karena energi kebaikan Itu kita menganggapnya bahwa ini ajaib ya, padahal itu semuanya sudah sesuai dengan hukum alam yang ada. Berarti ada kalkulasinya. Ada kalkulasinya. Asik. Ya. Mungkin karena orang melihat wah jumlahnya begitu besar sehingga dia mengatakan wah ini ajaib gitu. Padahal itu semuanya merupakan rangkaian yang sudah sesuai dengan hukum alam. Tapi soal kuliah 12 tahun 12 tahun Mas. ya. Nah, ini menarik nih. Sekarang kalau kita misalnya belajar itu sama dengan bermain. Bermain sama dengan belajar ya. Jadi kan anak-anak kan senangnya bermain nih. Nah, bermainnya itu sama dengan belajar. Jadi belajar nih kayak bermain. Wah, saya dulu lomba sama kakak saya. Ayo kita ngapalin ibu kota negara-negara di dunia. Aduh, umur berapa tuh, Mas? Masih 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Saya 3 tahun saya udah ini bisa
bisa baca. Oke. 4 tahun Mas bisa baca. 3 3 tahun, tahun. 3 tahun, iya. Ibu saya guru. Oh, Nah, bapak saya kebetulan juga senang dengan pendidikan. Jadi betul-betul berkonsentrasi gimana anak ini bisa tumbuh riang, tetapi diisi dengan hal-hal yang manfaat, yaitu pendidikan. Tapi Bang Kun, sorry, ibu itu waktu itu guru apa? Guru dulu namanya SGA ya, lulusan SGA. SGM. Dia ngajar di SMP dan SMA. Ya. Nah itu waktu itu ibu gimana caranya bikin Mas Kun merasa belajar tapi Sambil bermain? bermain Nah gitu. itu. Ya, nah ibu saya ini seorang yang penuh dengan kasih sayang. Ya, jadi beliau memperhatikan sekali. Jadi dengan dengan mendampingi ya, mendampingi. Kalau zaman dulu kan ibu rumah tangga ya, kata-kata belum ada kalau suami bekerja, Ibu di rumah. tapi betul-betul usia 0 sampai 7 tahun digunakan semaksimal mungkin ya. Karena 0,7 tahun gelombang otak kita ya anak-anak ya itu masih di dalam gelombang theta. Jadi merekam semua peristiwa-peristiwa itu direkam ya. Dan kemudian setelah 7 tahun nanti rekaman itu akan berjalan untuk bisa kita mengambil keputusan. Makanya 0 sampai 7 tahun itu kalau anak stres itu nanti kebawa terus. Tetapi kalau 0 sampai 7 tahun anak riang, kreatif, dilatih untuk berimajinasi, itu biasanya anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang hebat nantinya. Karena rekaman itu akan berjalan, karena dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya. Nah Mas Kun kok bisa umur 3 tahun akhirnya bisa baca tuh punaan saya aja 3 tahun masih ya tahu ini A, I, U, E, tapi belum bisa baca Mas. Oh gitu ya, karena Mas memang itu gimana? Dalam keseharian dilatih. Ayo nih kita bermain mengenai huruf-huruf ya. Jadi semuanya dilakukan dengan riang gembira. Nah, kalau ada informasi kemudian kita mendapatkannya dengan riang itu ya suatu gabungan itu akan sustainable. Informasi itu akan diingat terus. Ya, coba kalau Mas Tatang misalnya lagi kuliah, lagi bete, coba ada informasi masuk bisa bertahan nggak di otak kita. Tetapi kalau Mas Tatang riang ya bisa moodnya lagi happy gitu. Happy ya, ada informasi masuk, itu bisa bertahan lama. Makanya kita butuh ada yang namanya suatu lingkungan ya, lingkungan yang mendukung. Kebetulan saya sama kakak saya juga cukup dekat ya. Kita bersama-sama beriang gembira, jadi bermain tapi dengan belajar. Jadi kayak edutainmentnya gitulah. Edutainment ya. Makanya kalau sekarang di sekolah khususnya 0 sampai 7 tahun dikasih PR, itu kan stres tuh. Udah capek-capek kita sekolah di rumah, dia nggak punya rasa riangnya gitu kan. Nah, justru yang kita butuhkan itu imajinasi. Imajinasi itu jauh lebih penting dari pengetahuan itu sendiri. Nah, sesuai apa yang kata Einstein bilang. Karena imajinasi itulah yang akan terjadi. Itulah yang membuat masa depan. Nah, contohnya ya, saya pernah waktu itu usia 12 tahun saya ditanya wartawan. Usia 12 tahun udah ketemu wartawan Mas? Iya, karena saya waktu itu kan usia 11 tahun, saya kan udah SMA. Wartawan kan banyak yang datang. Karena paling muda gitu. Paling muda ya, sehingga banyak dapat pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Nah, ditanya cita-citanya apa? Saya dulu senang sama robot ya. Cita-citanya buat robot Om. Itu saya masih ada clippingnya tuh. Wartawannya udah gitu ya. Gitu ya maksud waktu itu ya. Tua. Oh iya. Ya benar-benar. Saya bilang buat robot Om gitu kan. Nah, ternyata saya kuliahnya di bidang itu S1 saya Computer Science and Control, itu S2 saya di optoelektronika dan aplikasi laser di bidang digital image processing. Nah, itu kan berhubungan dengan visionnya robot itu, pengenalan pola, kemudian bagaimana dia bisa melakukan segmentasi dan lain-lain. Kemudian S3 saya ngambil neural network and fuzzy logic. Ya. Nah, di situ udah kental tuh dengan AI,
dengan robotika dan lain-lain. Sampai akhirnya saya ke Jepang, saya berhubungan dengan superkomputer, ya, yang ilmunya kita bisa ajarkan ke superkomputer itu. Dulu pakai natural language kayak omongan kita biasa, dulu namanya bahasa ADA. Itu tahun 98. Jadi saya udah mempelajari AI sebenarnya udah lama sekali. Dan AI pada saat itu sudah berkembang begitu maju, ya, dengan neural network dan fuzzy logicnya gitu. Apalagi sekarang kita bisa bayangkan gitu ya. Nah, saya praktisi itu, saya ikutin terus perkembangan yang ada AI ini. Jadi AI ini sebetulnya suatu teknologi yang memang punya dua sisi. Ya, di satu sisi memang dia bisa menggantikan para pekerja, ya, dia pekerjaan-pekerjaan ini bisa banyak yang ter-PHK. Tetapi di sisi lain dia itu bisa menjadi alat produktivitas yang bisa membantu manusia untuk bisa bekerja lebih produktif lagi. Nah, justru itu kalau kepemimpinan yang bagus dia bisa memilah. Ya, jangan sampai orang ter-PHK karena perkembangan teknologi, tetapi teknologi ini dibuat agar pekerja ini bisa lebih produktif lagi, perusahaannya bisa lebih produktif lagi. Nah, seperti itu. Harusnya gitu ya. Menarik kan? Ya. Ini adalah narsum termenarik di Gaspol selama 1000 episode. Kita susah ya nanyanya. Bang Kun, kalau kemudian Bang Kun ini kan interest banget dari kecil belajar soal fisika, soal teori kuantum. Gimana ceritanya sampai kemudian Bang Kun bisa menjadi terjun ke politik, lalu sekarang jadi calon wakil gubernur gitu. Awalnya gimana tuh Bang? Ya, jadi gini, kenapa saya tertarik sama fisika? Fisika kan ilmu mengenai alam semesta. Ya. Alam ini itu adalah pengetahuan yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita mempelajari alam satu persatu, ya itu memberikan informasi yang sangat banyak buat kita. Nah, rata-rata orang hanya belajar secara teori pengetahuan, oke, dia memiliki pemahaman, ya. Tetapi kalau dia bisa membuktikan sendiri, sekarang saya tanya, keimanannya semakin tinggi nggak? Misalnya pernah keluar negeri kemana, Mas Tatang? Saya belum pernah ini. Singapura ya, misalnya Singapura. Kalau orang yang belum pernah ke Singapura, belum meletakkan kakinya, ditanya, oh Singapura itu nggak ada di sana, bohong itu, kota Singapura itu nggak ada misalnya. Nah, kalau orang yang belum pernah ke Singapura, oh iya begitu. Jadi mungkin percaya, mungkin enggak. Tapi kalau Mbak Fitri udah sampai di sana, udah menjamah semua tempat-tempat kan. Ya. Kalau ada omongan begitu kan Mbak Fitri nggak itu hoax itu. Keimanannya semakin tinggi gitu kan. Nah, sama juga dengan saya. Mempelajari itu kenapa? Saya ingin buktikan gitu. Jadi bahwa alam itu seperti ini, hukum alam itu seperti ini. Semakin kita tahu mengenai ilmu-ilmu tadi, semakin tinggi keimanan kita, semakin kita bisa tahu sebetulnya apa sih undang-undang penciptaan semesta. Apa sih sebetulnya karakter yang kita harus perbaiki dan lain-lain. Sebetulnya apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kita bawa apa sih ini ya, misinya kita gitu. Misinya kita apa sih di dunia ini? Ya, begitu kita belajar fisika kita jadi jelas. Oh, begini toh tujuan hidup kita. Nah, akhirnya setelah Mas Kun belajar fisika itu, apa yang Mas Kun dapatkan sehingga akhirnya tadi balik ke pertanyaan Fitri, kok mau jadi calon wakil gubernur gitu. Nah, begitu kita tadi bisa berimajinasinya what you think is what you get, ya, artinya nah begini. Sekarang kalau Mas Tatang berpikir saya mau punya mobil, nah, Mbak Fitri berpikir saya mau punya mobil, ya. Saya berpikir saya juga mau punya mobil, ini sama nih visinya sama nih. Nah, coba bayangin di medan kuantum udah punya mobil, energinya besar, Mbak Fitri orang yang baik, suka menolong orang, peduli sama orang, mensyukuri keadaan, itu energinya naik terus tuh. Punya energi. Nah, sehingga nggak perlu 3 hari itu mobil itu jadi. Nanti sore bisa jadi. Iya, makanya tadi saya bilang, tiba-tiba Mas Tatang dikasih mobil, itu ajaib apa enggak? Oh, itu tadi. Bisa jadi itu karena doa orang tua, karena kebaikan Mas Tatang sebelumnya. Kalkulasi energi itu tadi ya. Atau mungkin Mas Tatang diberikan misi untuk membantu orang banyak.
Makanya Mas Tatan dikasih ini, ya. Jadi ini semuanya kejadian itu sebetulnya ada sebab akibat begitu. Nah, kita aja nggak bisa ngelihat itu menganggap sebagai suatu keajaiban. Nah, sekarang kita terusin lagi ya. Nah, kalau kita pengen Jakarta maju, nah, kalau misalnya 50% mendukung, ya, 50% tidak mendukung. Saya mendukung paslon ini, saya pengen Jakarta maju. Tetapi 50% warga Jakarta, saya nggak suka sama paslon ini, saya nggak mendukung. Nah, udah nih jadi, turun lagi. Artinya apa? Jalan di tempat. Makanya konsep daripada quantum politics itu ada salah satu persyaratan. Kita semua warga Jakarta harus bersatu. Makanya Pancasila itu udah yang terbaik. Semua unsur kuantum, semua unsur undang-undang penciptaan alam itu ada di Pancasila. Artinya Mas melihat bahwa warga Jakarta tuh harus punya satu pemikiran yang sama, imajinasi yang sama itu tadi ya. Ya, misalnya ayo dengan kepemimpinan yang bisa merangkul semua golongan, semua etnis, semua agama, kita bisa semua kalangan gitu ya. Makanya dengan mempersatukan mereka, ayo kita sama, kita punya visi ini, ayo kita bergerak bersama, kita punya program ini, ayo kita jalankan bersama. Makanya nanti saya punya prinsip jelas, saya pengen ada transparansi. Bagaimana masyarakat kita bersama-sama untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Kalau hanya pemimpin sendiri tanpa didukung masyarakat, nggak bisa. Makanya harus ada namanya transparansi, kemudian ujung-ujungnya ada partisipasi publik. Ya, partisipasi publik itu bisa berjalan kalau dia tahu, oh ini ada anggaran sekian. Ini penggunanya untuk apa? Pembangunan fisik kah? Pembangunan ekonomi kah? Atau bantuan sosial kah? Ayo kita bagaimana? Ayo kita minta aspirasi dari mereka. Makanya kita ada yang namanya tatap muka independen. Tatap muka itu kan yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya kan di balai kota gitu kumpul kan itu kan nggak banyak ya. Nah dengan bantuan digital ini sebanyak-banyaknya orang bisa partisipasi karena nggak perlu datang gitu nggak ya perlu Bang, datang. Ayo aspirasinya apa. Nah mereka ini itu kan mengandung frekuensi, mengandung energi. Setiap warga itu memiliki energi. Kalau mereka bisa merasakan rasa memiliki Jakarta, ya. Nah, dan kita bersama-sama, kita satu frekuensi dengan mereka, jadi cepat. Bukan hanya kita bisa cepat menyelesaikan tujuan kita, kita bisa lompat. Makanya disebut lompatan kuantum. Kuantum itu tidak linier. Ya, nggak linier. Nah, sekarang saya tanya, Jakarta mau dibandingkan dengan Singapura, Tokyo, London, New York misalnya, mereka udah jauh lebih maju. Nah, kalau kita linier gerakan kita lama ngejarnya. Ya, kita 5 tahun, dia udah 10 tahun mungkin. Ya, linier. Nah, kalau kita lompat akan berbeda urusannya karena kita lompat. Artinya Jakarta butuh pimpinan lompatan yang tahu kuantum tadi. Betul. Yes. Siap. Nah, ini menarik ini. Bang Kun nih akhirnya bisa kemudian berpasangan sama Pak Dharma Pongreku nih gimana ceritanya? Apakah emang udah kenal sama Pak Dharma dari lama kah atau baru gimana nih awalnya terus berbincang akhirnya ya udah kita maju aja yuk jadi calon independen. Itu gimana tuh Bang? Jadi memang sebetulnya belum lama ya, bulan November tahun lalu, tahun lalu 2023 ya? 2023 ya. Kita diperkenalkan melalui ada satu organisasi namanya Gesuri, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Gesuri, ya, waktu itu ada isu mengenai penyebaran nyamuk Wolbachia. Ya, kita mencoba mempelajari bagaimana nih penyebaran nyamuk Wolbachia. Apa sih kenapa kok ada program ini gitu ya? Sebetulnya siapa sih yang mencetuskan? Apakah memang murni dari lokal ataukah dari asing ya? Ternyata memang dari asing ya. Nah, kemudian apakah ini berbahaya bagi kita? Apakah penyebaran ini bisa berefek bagi lingkungan, bagi manusia, bagi ketahanan bangsa termasuk gitu kan. Dari mana sih sebetulnya nyamuknya?
nyamuknya berasal ya ternyata dari Australia. Oke. Ya, kemudian dibawa ke sini, dikawinkan dengan nyamuk di sini. Nah, pertanyaannya kenapa dari Australia? Nah, itu kita mempelajari semuanya. Dan bagaimana penerapan ini di berbagai negara. Di Sri Lanka, disebarin kok malah nyamuknya tambah banyak gitu. Malah kok jadi disaster di sana ya. Kemudian di salah satu di kawasan Pasifik ada satu pulau ya disebarkan nyamuk itu. Kok malah jadi tambah kacau, wisatawan yang banyak masuk ke sana malah disebarin nyamuk, malah jadi tambah wisatawannya nggak mau ke sana gitu kan. Bayangkan yang disebarkan nyamuk kan juga banyak, kayak misalnya di awal-awal rencananya misalnya kayak seperti di Bali itu sekitar 200 juta nyamuk yang mau disebarkan di Bali pada saat itu. Gitu kan. Begitu kita lihat wisatawan kan, jendela Indonesia ini kan Bali. Ya. Wisatawan banyak tahu mengenai Bali. Mereka misalnya melakukan meditasi siang-siang, ada nyamuk gitu kan. Nah ini gimana gitu kan? Apakah dampak sampai ke pariwisata, ke ekonomi di Bali itu sudah diperhatikan gitu ya. Nah ini yang kita coba kritisi pada saat itu. Jadi Bang Kun dan Pak Dharma ketika itu mengkritik lah ya. Lalu ternyata sama-sama mengkritik, ternyata punya kecocokan gitu. Akhirnya bicaralah ke jenjang politik gitu. Ya, jadi kita melihat bahwa kesamaan frekuensi ini kita ingin juga membuat masyarakat nanti bisa aman gitu ya dari segala mara bahaya tadi ya. Berarti pertemuan itu, frekuensi itu antara Pak Dharma dan Mas Kun ini karena nyamuk tadi. Karena nyamuk gitu ya. Tapi ini kan ini majunya sebagai calon independen ya Bang ya. Kita tahu kalau di Jakarta ini ada 3 paslon nih. Yang satu didukung partai politik besar, lalu ada satu juga partai politik yang nggak kalah besar walaupun hanya satu aja yang mengusung. Nah, PDIP ya. Betul. Nah, Bang Kun dengan Pak Dharma ini independen, nggak ada partai politik. Tantangannya kayak gimana tuh Bang? Iya, memang di sana sini itu ya tantangan semua ada ya. Kita hidup di dunia ini pasti ada tantangan ya. Nah, sekarang kita mencoba berpikir bagaimana tantangan itu kita jadikan peluang. Gimana kita yang orang bilang underdog ini kita bisa jadikan peluang ya. Tentunya kan butuh kreativitas. Butuh pemikiran-pemikiran yang out of the box ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya semua hal peristiwa itu sepertinya seperti mata uang ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. 2 koin mata Tinggal kita melihat ini tantangan, kalau kita lihat sini bisa ada peluangnya di sini gitu. Sebagai sesuatu yang mungkin tadi underdog, ternyata ada peluangnya di sisi itu gitu ya. Nah, jadi ini bisa 2 pemikiran. Nah, kita melihat begini, ya walaupun kita sumber daya terbatas ya, tetapi itu juga bisa menjadi kekuatan kita, bahwa kita murni idealis dari warga Jakarta untuk bisa membangun Jakarta lebih baik lagi. Jadi intinya bahwa kita ini petugas rakyat ya, kita murni bisa begini karena dukungan masyarakat ya, sehingga nanti bagaimana kita ingin semua yang kita dapat ya udah nih untuk rakyat, ayo kita bersama-sama. Karena dalam tanda kutip nggak ada bohir yang ngasih, nggak ada beban politik ya. Kita nggak punya bos lagi gitu kan. Bos kita adalah rakyat ya, sehingga apa kata rakyat, ayo kita jalankan seperti itu. Murni karena itu. Tapi sulit nggak Mas? Gini. Kalau misalnya tadi katakanlah PDIP itu Bang Dul lah, Bang Dul gitu, dan Mas Pram dan Bang Dul. Terus kemudian Pak RK dan Pak Suswono. Dia kan dukung oleh partai politik yang dia itu udah punya basis ya, partai-partai politik itu. Nah, kemudian ketika Mas Kun dan Pak Dharma ini sebagai independen, ini kan artinya nggak punya basis. Karena sebenarnya basis dari 2 paslon yang lain kan juga dibangun oleh basis partainya kan. Itu ketika harus masuk ke masyarakat itu sulit nggak? Karena apakah ada penolakan atau gimana? Atau nyari warga yang belum ada di basis parpol itu
emang gampang gitu? Itu kan kayaknya sulit ya Mas? Ya. Itu gimana Mas? Nah, jadi memang pertanyaan tadi mengenai basis gitu ya. Jadi basis komunitas ini macam-macam. Ada yang basis komunitas berbasis profesi. Ya, saya profesi, misalnya saya wartawan juga, kita sama-sama wartawan, kita membentuk komunitas. Nah, itu kita coba masuki gitu ya. Ada namanya komunitas berbasis hobi. Saya kemarin ketemu yang punya hobi topi, kebetulan hobi topi juga gitu kan, koleksi topi. Kita sama-sama karena ini atau sama alumni gitu ya. Ada lagi yang berbasis primordial, basis misalnya agama atau apapun. Nah, kemudian atau suku dan lain-lain ya. Nah, tetapi yang lebih kuat basisnya itu adalah basis spasial. Jadi RT RW seperti itu ya. Jadi dia berbasis geografis, lokasi. Jadi dia sudah punya gotong royong ya, solidaritas di RT itu, di RW itu. Nah, kalau tadi gotong royongnya di antara komunitas yang satu profesi, satu hobi ya. Nah, ini ternyata ini menjadi kekuatan. Nah, itu malah apa bukan yang basis spasial itu sebenarnya udah banyak diambil sama parpol. Nah, justru itu karena ini kan luas, Jakarta luas ya, sedangkan kita harus menjangkau. Makanya kita melihat apa sih yang bisa kita masuk ini dalam waktu cepat ya. Nah, kita memiliki yang namanya produk unggulan, namanya Blusukan Independen. Blusukan Independen. Ya. Blusukan indie kalau katanya mungkin ya. Blusukan indie. Ya. Blusukan Independen ini menarik. Jadi warga itu bisa berinteraksi langsung dengan kita, ya, menyampaikan aspirasinya. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa melakukan belusukan independen? Ya, kalau yang punya HP, yang punya laptop, dia bisa langsung, apalagi dia punya kuota, gitu ya. Nah, sekarang gimana yang nggak punya kuota? Makanya kita membuat yang namanya warung independen. Wah, apa tuh, Bang? Warung independen ini ya kayak layaknya warung kopi gitu kan. Ya, dia bisa berbentuk rumah makan atau apapun lah. Yang penting ada space yang cukup ya. Di situ ada koneksi internet, ada TV ya minimal 24 inch ya, ada kamera, ada mikrofon ya. Jadi warga bisa di sana berinteraksi, bersosialisasi ya. Kemudian dia bisa bertatap muka langsung dengan kami, para warga tersebut ya. Bahkan untuk warga-warga yang ingin mencari kerja. Nah, pertanyaannya kan setiap kita belusukan itu selalu permasalahan lapangan kerja. Ya, pengangguran. Lapangan kerja paling banyak keluhannya paling ya, banyak ya. Bagi yang bekerja, mereka selalu mempertanyakan, saya tidak mendapatkan upah layak. Ya, nah itu. Nah, khusus yang belum bekerja, nah ini bagaimana? Kita bisa menggunakan warung independen ini. Ya. Jadi kita makanya kita buat bagaimana kita membina mereka. Nah, kita membuat namanya Akademi Independen. Ya, kita latih secara gratis bagi para pencari kerja. Kita lihat kompetensinya, ya. Kemudian perusahaannya. Nah, kalau dia internetnya lemot atau kuotanya sedikit, pakailah warung independen. Ya, dia bisa nanti wawancara secara online di situ. Gratis di situ. Kita berikan. Oh, nanti kalau di interview kita harus pakaian rapi, attitude kita tunjukkan dengan baik, disiplin, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, ya seperti itu. Sehingga nanti semuanya itu bisa menjadi manfaat bagi para pencari kerja, yang khususnya para Gen Z dan millennials. Ya. Dan kita nggak mau ada persyaratan batas usia kerja. Kalau ada persyaratan, bayangin harus usia di bawah 30 tahun. Nah, sekarang kalau dia udah punya pengalaman kerja, ya, ini kan lumayan nih pengalaman, ya pengalaman kerjanya. Kemudian dia kan yang pasti kalau orang sudah bekerja selain pengalaman, dia punya kompetensi yang lebih tinggi. Betul. Begitu persyaratannya ada, ini kan jadi nggak inklusif. Karena harus ketutup umur tadi. Ketutup umur, sehingga pengangguran jadi lebih banyak kan. Tapi kalau soal batas usia itu tadi, misal ini akan dihapuskan semua kah atau gimana? Misalnya kan kalau di kita sekarang ada peraturan bahwa
usia di bawah 17 ya yang nggak boleh bekerja. Nah, misalnya kalau dihapuskan artinya nanti enggak, yang muda-muda. Nah, ini gimana nih Bang? Diluruskan mungkin ya. Saya luruskan di sini yang sesuai usia kerja yang dibolehkan oleh undang-undang. Kalau child labor kita juga nggak boleh. Jadi bukan membebaskan sebebas-bebasnya gitu ya. Artinya batas usia yang tingginya, plafon atasnya. Plafon atasnya yang dihapus tuh plafon atasnya. Plafon atasnya. Misalnya gini, sekarang perkembangan teknologi kan, AI apa segala macam ya. Otomatisasi, robotisasi, ternyata banyak yang ter-PHK. Rata-rata ini kalau saya lihat nih, yang ter-PHK usianya di atas 40 tahun, 45 tahun, atau 50 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau dia mau bekerja lagi, yang usia di situ mana yang mau menerima? Sekarang kan pasti usianya 25 tahun, 30 tahun. Nah, kalau 40 tahun, 45 tahun, atau 50 tahun, nah gimana nih? Padahal dia masih mau kerja. Dan dia jago mungkin. Dan dia jago. Bahkan dia sebetulnya bisa di bidang itu dia jadi mentor, dia jadi instruktur, pelatih, dia jadi dosen, ya kan? Atau dia menjadi konsultan, konsultan menangani ini, atau dia bisa misalnya yang nggak membutuhkan fisik kayak call center gitu kan, customer service customer support gitu kan, artinya hal-hal yang tidak physically tetapi membutuhkan brain, otak, ya tentunya dia lebih matang dong kalau dia punya pengalaman kerja, dia artinya lebih bijak. Batas atasnya betul. Nah, ini menarik nih. Tapi Bang Kun, kan kalau selama ini nih kerap kali lowongan pekerjaan itu emang dibatasi 22 tahun, 25 tahun gitu. Gimana caranya memastikan perusahaan swasta itu mau gitu untuk batas bawahnya itu batas atasnya untuk dihapuskan gitu. Nah, ya tentunya kita juga berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang mau merespon positif terhadap tadi. Nah, bagi perusahaan yang mau merespon positif, kita kasih insentif. Ya. Jadi pertama insentif bagi perusahaan yang mau merekrut orang-orang lokal. Nah, orang-orang lokal ini kan setiap kali belusukan, bagaimana punya pekerjaan enggak itu. Padahal dia ada di ruangan yang di situ banyak perkantoran misalnya gitu ya. Nah, bagi mereka yang mau menerima mereka sebagai pekerjanya, kita kasih insentif. Ya. Nah, juga bagi para mereka mau mempekerjakan pekerja yang produktif produktif tetapi usianya tadi sudah 45 tahun, 50 tahun, kita kasih insentif juga. Ya, sehingga nanti semuanya bisa bekerja. Karena nggak mungkin tadi saya sampaikan tadi jiwa, saya pernah tadi kan sampai kenapa jiwa itu penting ya. Nggak mungkin manusia itu menjadi manusia yang utuh kalau dia perutnya nggak kenyang atau dompetnya nggak isi. Itu nggak mungkin. Maka dari itu tujuan penting kita adalah jobs for all. Lapangan pekerjaan untuk semua warga, itu yang paling penting. Mereka harus bekerja. Karena kalau dia nggak bekerja, perutnya nggak bisa kenyang. Tekanan ekonomi sudah sangat tinggi, dia nggak punya daya beli. Ini kan udah deflasi kan. Jadi artinya harga turun bukan karena baik gitu, tapi harga turun karena daya beli itu rendah. Begitu daya beli rendah, produsen menurunkan lagi. Nah, ini sudah alert nih. Ini daya beli ini bahaya ini. Tadi kan banyak orang ter-PHK, yang pencari kerja yang Gen Z milenial susah nyari kerja. Gimana mereka mau beli soalnya nggak ada modalnya juga. Dan yang paling utama sekarang banyak informalisasi pekerjaan. Jadi para pekerja tetap, perusahaan ini udah nggak mau lagi pakai pola-pola yang pekerja tetap. Mereka maunya pekerjaan jadi outsourcing. Jadi kemitraan, freelance. Pertanyaannya pekerja freelance dan pekerja yang kayak di ojek online kemitraan tadi itu belum dikategorikan sebagai pekerja. Makanya dia tidak dilindungi oleh undang-undang. Makanya dia tidak memiliki jaminan sosial. Makanya dia juga tidak memiliki jaminan pekerjaan. Makanya upahnya juga tidak layak sesuai dengan pendapatan-pendapatan yang kalau di satu saat lagi sepi, maka pendapatannya juga sepi. Jadi, padahal
kebutuhan hidup semakin tinggi, anak semakin banyak. Apalagi dia dengan tekanan ekonomi yang tinggi, bagaimana dia bisa menghidupi dengan dia berhutang. Akhirnya ya muter gitu ya. Dia bekerja lebih dari 12 jam, stres pikiran, mikirin gimana ngebalikin utang. Dia misalnya amit-amit dia terjadi apa-apa di sana, kecelakaan misalnya, nggak ada jaminan sosial, artinya uang tabungannya habis hanya untuk membiayai perawatannya dia. Coba hidupnya jadi apa? Jadi tidak utuh lagi gitu ya. Makanya ini yang lingkaran setan ini harus diputus. Ya, bagaimana tadi bagi orang yang sudah bekerja itu bisa mendapatkan upah layak. Makanya konsep informalisasi ini banyak pekerja informal dari tadi ya. Jadi jumlah pekerja kemitraan ini naik drastis. Pekerja-pekerja berbasis mitra, freelance ya. Jadi sudah ya boro-boro mikirin keseimbangan hidup dan sosial gitu ya. Mikirin keselamatan kerja aja itu sudah ya ibarat udah sangat beresiko. Betul, K3-nya istilahnya ya. Makanya kita ingin memanusiakan mereka supaya tadi dia nggak perlu lagi dia bisa memikirkan utang-utang yang kemudian ini. Nah, gimana bisa mendapatkan tadi upah layak? Nah, kalau dia mau berusaha nih, misalnya suaminya bekerja, nah, supaya dia nggak takut PHK, istrinya juga bisa produktif di rumah. Nah, kita dorong UMKM digital. UMKM akselerator UMKM digital. Itu menggunakan digital accelerator. Nah, soalnya kalau konvensional ya UMKM konvensional kan yang datang yang beli paling cuma 20 orang, 30 orang. Kita pengen ribuan orang bisa beli produk dia. Nah, caranya gimana? Ya kita gelar infrastruktur digital. Caranya gimana? Ya internet gratis untuk semua rumah. Nah, kalau sudah ada internet gratis di semua rumah, ya otomatis ibu-ibu tadi bisa menjual produk-produknya. Nah, kita buat adab gotong royong, saling follow, ya. Tetangga ini follow ya ibu ini, ayo satu RT dulu, satu RW lumayan 2.000-an tuh. Followernya langsung naik. Followernya naik. Ya. Jadi kalau dia jualan yang lihat kan banyak. Jadi bukan cuma 20-30 orang. Saya mau pre-order kue lapis. Dia senang dia masak. Itu memberdayakan mereka. Cuman di satu RT RW aja udah bisa jalan ya. Betul. Belum kalau dia kreatif ya. Dia bisa misalnya anaknya bisa jadi content creator gitu kan, jadi YouTuber, endorser, influencer. Ibu saya ini produknya bagus, wah semakin viral terekspos gitu ya Mas ya. Jadi teknologi itu untuk membuat warga Jakarta berdaya. Dan bermoral dan beradab ya. Itu nanti saya bisa jelaskan, tapi berdaya dulu gitu kan. Teknologi membuat manusia lebih utuh, bukan teknologi yang menggantikan manusia. Itu dia, itu kata kunci yang penting. Ini makanya beda tadi sih. Salah satu caranya adalah memanusiakan teknologi untuk warga Jakarta itu adalah pemerintah harus hadir dengan diberikan gratis itu tadi. Betul, makanya kita sebut ya teknologi yang beradab. Oh, teknologi yang beradab. Bukan indie lagi tadi independen. Tadi ya. Gitu ya. Bang Kun, tapi kalau bicara soal internet gratis untuk semua rumah gitu, gimana caranya supaya internet ini justru ini kan akan digratiskan gitu. Gimana caranya supaya justru tidak dimanfaatkan ke hal-hal negatif tuh, Bang? Nah, ini yang menjadi tugas pemimpin ini. Ini pemimpin harus tahu caranya memagari. Gimana memagari itu sehingga warga itu tadi tidak terkena dampak-dampak negatif. Ya. Misalnya dengan konten-konten negatif ya, pornografi ya. Judi online. Ya. Bahkan juga kekerasan yang menimbulkan tawuran, ya, cyberbullying dan lain-lain ya. Nah, gimana kita memagari? Yang pertama kita nanti akan bentuk tim pembina adab. Ya, jadi guru-guru honorer, ya. Saya melihat mereka, kita tanya mereka, jumlahnya banyak, ya. Cuma mereka itu perlu juga dilihat kesejahteraannya. Maka kita akan kecil, kita akan naikkan nih, karena guru ini
sangat terkait dengan mutu, kualitas ya. Kita berikan kesejahteraan, kemudian dia juga karirnya harus ada kan. Makanya kita mau angkat mereka menjadi P3K. Jadi itu karir untuk menjadi ASN. Ya, jadi kita termotivasi. Nah, tim pembina adab tugasnya mendampingi. Ya, mendampingi ini maknanya dalam. Jadi mendampingi ini dia ada warga yang punya potensi dibuat supaya dia bisa berhasil sampai sukses. Layaknya kita ngajarin sepeda anak kita. Ya. Kadang jatuh ke sini, mendampingi itu harus dia bisa naik sepeda. Nah, begitu bisa naik sepeda, dia ke jalan raya, banyak mobil, banyak motor kan bahaya juga kan. Nah, namanya mendampingi juga harus menjamin keamanannya. Nah, itu dia. Tim pembina adab harus sampai seperti itu. Nah, yang kedua, kita memagari dengan teknologi. Ya. Kita mau nanti satu pintu, ada namanya Jakarta Internet Exchange. Ya. Jadi traffic ya, nanti bisa satu pintu. Kita monitor dengan DNS filtering. Ya. Ini larinya kemana nih? Ini larinya kemana nih? Kemana? Kita filter hanya konten positif aja yang bisa masuk. Oke, bisa tuh ya berarti ya Bang ya? Ya, kita akan gunakan teknologi anak bangsa ya. Teknologi anak bangsa yang bisa memfilter ini. Ternyata anak bangsa hebat-hebat kita. Udah dapat tapi Bang ya, teknologinya. Betul. Kebetulan saya ke beberapa minggu yang lalu kita ketemu dengan orang-orang yang di bidang cyber security, ya ternyata anak-anak bangsa ini sudah memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Ya. Kalau ada teknologi asing, ya kita minta supaya teknologi itu bisa ditransfer ke anak bangsa, knowledge, ya transfer knowledge supaya lebih banyak lagi literasi digital, ya literasi yang penting bagi anak-anak bangsa. Talenta itu luar biasa. Ya. Kemudian karena memang keamanan itu kalau internet ini bisa mandiri. Mandiri itu artinya berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Nah, kemudian kita akan evaluasi. Setiap kita ini supaya ini nggak negatif, kita akan evaluasi. Apapun bentuknya kita evaluasi. Trafficnya kita lihat, apa semuanya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah regulasi, ya, pagar regulasi, ya, sehingga semuanya nanti untuk menjamin bahwa mereka hanya menggunakan konten-konten yang positif tadi. Ya. Nah ini Fitri ada pertanyaan ini. Bang Kun, kemarin nih Pak Dharma katanya berjanji mau membuat untuk mengatasi kemacetan, katanya Pak Dharma mau membangun overpass dan underpass. Menariknya katanya hanya dibangun 7 hari gitu. Katanya udah ada teknologinya nih, Tang. Itu gimana tuh Bang Kun? Ya, sebetulnya kalau kawan-kawan itu bisa Google, ya sebetulnya hal itu bukan hal yang ajaib lagi gitu ya. Jadi di Cina, di Jepang, ya mereka membangun flyover dan lain-lain itu juga dalam waktu yang cepat ya. Jadi bisa di Google lah gitu ya. Bagaimana banyak negara-negara lain juga menggunakan. Intinya teknologi sekarang sudah berjalan dengan cepat. Nah, memang di sini diperlukan gambaran visualisasinya. Gimana kok bisa itu mengatasi kemacetan. Jadi memang di dalam traffic itu ya semua yang kendaraan yang berjalan lurus ya, kemudian ada persimpangan ya, dengan adanya overpass dan underpass ini itu membuat mereka tidak terhenti misalnya karena adanya lampu merah. Ya. Ya, yang jelas lampu merah bukan dihilangkan tetapi dikurangi. Gitu. Karena udah ada underpass, udah ada flyover, jadi lampu merahnya bisa dikurangi gitu ya Bang ya. Betul. Ya, sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan dengan juga kita memikirkan biayanya kan tentunya biayanya. Jadi titik-titik mana saja yang ini diprioritaskan titik-titik yang macet, ya, jadi yang macet, ya, sehingga nanti step by step, ya, kita bisa mengurangi lalu lintas yang ada seperti itu. Tapi teknologi yang membuat itu bisa 7 hari itu udah ada, kita udah ada Bang. Sudah ada, bahkan di beberapa negara itu bahkan bisa 3 hari, ya, dengan tadi teknologi yang tadi, ya, yang
kan mereka berlomba-lomba gitu Yeah. ya, bagaimana lebih efektif, bahan-bahannya lebih mudah, lebih portable gitu ya, sehingga berarti make sense sebenarnya ide itu tuh bukan ya, nggak mungkin ya, ya. bukan nggak mungkin, make iya. sense ya. Di Google aja ya, sekarang Ya. kan informasi udah terbuka Udah di banyak mana-mana banget. gitu ya. Nah, ini kalau aku nih Mas Gun, kenapa kemudian underpass yang pengen dibangun, artinya infrastruktur fisik lagi. Ya. Kenapa bukan kemudian menambah ini angkutan umumnya Transportasi gitu. umum. Transportasi Oh ya, umumnya jelas gitu. itu pasti. Jadi yang semua sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya, yang bagus, yang bermanfaat, yang efektif untuk masyarakat luas kita teruskan. Oke. Ya. Nah, sekarang khusus untuk tadi misalnya Transjakarta, Jaklingko dan lain-lain ya. Ini jangkauannya ini kan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran. Ya, misalnya ada kawasan industri di beberapa tempat gitu ya. Itu masih sulit ya. Ya, misalnya. Nah, kemudian bagaimana ini juga menjangkau wilayah-wilayah pemukiman ya, dan interkoneksinya dengan tempat kerja ya, sehingga ini semuanya bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian waktu sebelumnya juga gubernur sebelumnya, ada salah satu gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta Jakarta ini bisa gratis ya. Kita hitung-hitung memang visible, bisa gratis, yang sekarang ini 3.500 bisa kita gratiskan. Tentunya nanti kita juga lihat bagaimana perkembangan dari jumlah yang menggunakan Transjakarta penumpangnya ya. Selama itu sumber dananya cukup ya, kita akan gratiskan, karena transportasi ini penting, apalagi tekanan hidup semakin tinggi ya. Kita harus tadi tambah pendapatan, kurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluaran tadi dengan pendidikan gratis, dengan transportasi gratis, dengan ya hal-hal yang lain ya, sehingga mereka akan tetap terjaga eksistensinya ya. Bahkan tadi bantuan-bantuan sosial dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak cara gitu ya, tapi intinya di situ, pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Oke. Nah, Bang Kun nih kemarin waktu di debat kedua kemarin nih menarik, beberapa kali mengatakan soal getok tular adab nih. Nah, ini sebenarnya apa sih Bang? Programnya seperti apa? Wujud dari getok tular adab itu seperti apa? Karena kalau menurut kita googling gitu Bang, getok tular adab itu berarti dihapus tapi. Dihapus. Mana sih ini ya? Ayo, pertanyaannya kacau. Ayo. Kalau menurut Google, getok tular adab itu komunikasi berantai satu orang ke orang lain untuk memberitahu atau mengingatkan. Nah, apakah perwujudannya seperti itu kah? Iya. Ini beda getok sama getuk ya. Kalau getuk kan kue ya. Iya. Yang ini getok kan ya. Iya. Iya. Nah, sekarang nih misalnya saya mau menyampaikan kebaikan misalnya ya. Adab ya. Misalnya yuk kita tidak individualistis, yuk kita saling membantu, yuk kita saling gotong royong. Nah, saya nyampaikan ke Mas Tatang sama Mbak Fitri ya. Nanti Mas Tatang bisa ngomongin lagi tuh ke teman-teman Mas Tatang. Yuk kita ini. Nah, itu kalau semuanya memiliki komitmen itu ya, artinya kan getok tular ini bisa membangun adab yang ada gitu ya. Jadi menyampaikan misalnya hal-hal mengenai kebaikan ya, dan lain-lain. Nah, getok tular adab ini juga sangat mendukung independen ya. Kita juga menyampaikan hal kebaikan ke para relawan menyampaikan juga hal kebaikan ke seterusnya. Nah, kemudian banyak hal sebetulnya, misalnya dari sisi ekonomi gitu ya. Kalau saya menyampaikan, ini saya punya produk nih, bagus. Misalnya ibu-ibu tadi punya bikin kue, ya bagus. Ini kuenya enak nih. Nah, kalau misalnya saya menggunakan pemasaran, iklan di TV mahal kan, iklan di media mungkin mahal, iklan ini ya. Bahkan di internet aja juga kan, untuk mengendorse aja kan mahal. Nah, makanya dengan getok tular adab, daripada uangnya gitu kan untuk tadi yang iklan tadi ya, kita bisa sampaikan, tolong dong ini promosiin, coba dulu enak ya nih, oh enak, promosiin ya, lama-lama semuanya kan jadi win-win gitu ya. Saling ini ya kita bisa membagi tadi
uang tadi untuk marketing ke teman-teman kita ya dan seterusnya. Mungkin itu secara konsep ya, secara konsep seperti itu. Dan hal ini juga yang kita pikir untuk membangun jiwa-jiwa gotong royong, jiwa-jiwa kebaikan ya. Kita ingin semua yang udah diketok tular itu bisa menjadi agen perubahan, agent of change, agent of change. Ya. Nah, untuk bisa membangun Jakarta menjadi kota peradaban, berarti masyarakatnya kan harus juga memiliki budaya gotong royong, memiliki adab gitu ya. Nah, ini yang kita ingin lakukan. Nah, kalau dari konsep usahanya, ya kita nanti akan membangun koperasi. Koperasi. Ya, kita sebut namanya mega koperasi adab. Mega koperasi adab. Ya. Bedanya dengan koperasi biasa apa tuh Bang? Nah, ini lebih besar jumlahnya. Nah, sekarang saya tanya ojol, ya tadi kan pendapatannya kecil. Ya, sekarang bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan? Ya, dengan mega koperasi adab, ya kita akan mencoba memperkenalkan ini ke kalangan-kalangan ojol tadi supaya mereka bisa ikut di dalam koperasi kita. Saat ini kita lagi membangun suatu sistem, ya sistem nanti yang bisa ya sama seperti getok tular adab untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka. Ya. Jadi sistem ini diawali dengan sistem blockchain. Ya, jadi blockchain itu mungkin saya jelasin sedikit ya. Belum tahu apa belum ya mengenai blockchain? Tatang nih kayaknya lebih tahu nih. Lebih tahu ya. Ya, coba Mas. Nah, sekarang kalau kita mau buat Jakarta ini tidak ada penyimpangan, mismanagement, tidak ada pungutan liar, ya, tidak ada orang dalam yang bisa memanipulasi data. Gimana caranya? Infrastruktur apa yang harus dibangun? Nah, kalau kita lakukan satu persatu, ini kan sulit. Makanya kita perlu punya teknologi yang bisa menghindari itu. Nah, teknologi itu adalah blockchain. Gimana kok blockchain bisa melakukan itu? Blockchain itu sistemnya, dia yang pertama, dia tidak bisa melakukan penghapusan data, pengeditan data. Ya. Dia disimpan, dia tuh kayak digital ledger, kayak neraca digital, kayak buku, buku kan, dicatat. Cuma dicatatnya terdesentralisasi. Jadi semua node-node yang ada, semua server-server yang ada itu mencatat. Misalnya ada pemasukan, ada transaksi misalnya masuk, kan dicatat. Nah, yang lain juga nyatet. Kalau saya ngubah catatan saya, ketahuan, ya kan. Nah, jadi semua bisa tahu. Jadi ini yang membuat sistem menjadi transparan. Nah, kalau warga bisa melihat tadi penggunanya ini, kan saya senang nih, saya bayar pajak tapi saya tahu penggunaannya buat untuk apa. ini, kan senang kan? Ya, dia bisa bilang, dia bisa berpartisipasi, ya dia bisa punya rasa memiliki. Oh, saya ini. Misalnya, saya nggak mau begini. Nah, mereka juga diberikan fasilitas untuk memberikan aspirasi kepada kita. Nah, jadi terdesentralisasi. Jadi semua juga untuk warga. Sama kayak sistem koperasi. Semua juga untuk anggota dengan SHU-nya nanti. Ya. Pokoknya kita menggunakan konsep gotong royong, konsep yang telah diwariskan oleh leluhur kita, Muhammad Hatta dan lain-lain. Ini kekuatan kita. Kenapa kita nggak gunakan lagi? Tetapi dengan konsep yang lebih teknologi modern, tetapi konsepnya genuine kita sudah ada dengan fasilitas tadi, digital tadi, ini yang membuat sebagai kekuatan kita. Oke, mantap sekali Mas. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Mas. Aduh, kebersamaan kita ini kayaknya kurang ini Mas sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Durasi ini Mas. Nah, ini kurang dari sebulan menuju pilkada nih Mas. Elektabilitas kalau kita lihat Pak Dharma sama Mas Kun tuh masih di urutan terakhir ketiga ya. Dengan jarak yang berapa? Kurang dari sebulan lagi masa kampanye gitu Mas. Ya, ini jaraknya agak jauh ya? Agak jauh karena kalau Bang Kun dan Pak Dharma kan menurut beberapa lembaga survei ya Bang ya, itu masih di bawah 10% Tang. Lalu dua calon lainnya itu ada yang 30%, di atas 40%, bahkan ada yang di atas 50% gitu. Gimana tuh Bang dengan sisa waktu kampanye yang kurang dari sebulan lagi,
masih optimis ngejarnya gimana gitu, cara ngejarnya ini? Iya. Kalau di kuantum Yes. itu ada namanya ketidakpastian. Asik. Ya, asik ini. Oke, Gitu ya. Karena dia nggak pernah, kuantum itu tidak pernah berpikir linear gitu ya. Lompat. Ya. Satu-satunya yang pasti ya Ketidakpastian. Ketidakpastian itu. Iya, kan? Oke. Nah, terus gimana itu, Mas? Ya walaupun kita melihat bahwa kalkulasi begini, tapi bisa jadi ya mungkin bisa jadi nanti kalau ada gagasan-gagasan kita yang mengena ke masyarakat ya, misalnya hal-hal seperti tadi, idealisme kita ingin membuat transparansi, gimana bisa ada trust, kepercayaan warga kepada pemerintah, kan ini penting banget ini, kepercayaan ini penting, ini hal aset intangible yang gara-gara ini ya juga kepercayaan asing kepada kita juga semakin melemah. Ya. Misalnya kayak foreign direct investment, ya, FDI yang harusnya ini bisa ke Indonesia lebih tinggi, ini larinya ke Singapura misalnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita udah trust di sini, ya kita tahu bahwa kita transparan, ya. Nah, mudah-mudahan ini juga efeknya akan lebih besar lagi. Nah, kalau gagasan-gagasan kita tadi, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami. Ya, ini memang saya kebantu nih kalau bisa gagasan ini bisa disampaikan oleh media-media gitu ya, sehingga ya tadi kita mengharapkan adanya lompatan-lompatan tadi. Kuantum. Ya, yang kedua, saya baca di salah satu media itu masih ada 42,5% voters yang belum menentukan pilihannya gitu. Saya kaget juga saya baca itu. Artinya kan masih ada peluang. Ya semua itu ya kita akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhir kita serahkan kepada Sang Pencipta. Kalau memang kita udah saatnya takdirnya memang menang, ya menang itu. Kalau memang takdirnya nggak seperti itu, ya kita akan mengambil hikmah dari semuanya. Tapi yang terpenting mau menang atau kalah, kita tetap ingin memberikan kebaikan ke seluruh warga Jakarta. Oke. Baiklah, luar biasa. Mantap sekali. Sebenarnya waktunya nggak cukup ya, Fitri ya. Nggak terasa ya, Lang ya. Terasa. Harusnya memang kalau untuk warga Jakarta ingin menyerap pemikiran dari Mas Kun ini memang harus membutuhkan waktu mungkin semalam ya. Gitu ya. Satu SKS ya. Satu SKS. Lebih Mas, lebih. Satu semester itu harusnya itu. Ya. Masa kampanye ini kurang lama. 6 bulan harusnya berarti ya. Ya, harusnya disesuaikan dengan calonnya kayak apa, Fitri gitu kan. Gitu. Jadi itu kita mendoakan yang terbaik. Baik. Sukses selalu untuk perjuangannya. Semangat. Semoga menemukan kuantum lompatan. Asik ya, gitu. Itu sahabat Kompas.com, kebersamaan kita bersama Mas Kun, nanti kita juga akan menghadirkan lagi tokoh-tokoh yang lain, semoga tercerahkan. Saya Tatang Gurito. Saya Fitri Farisa. Tetap ngegas dan tetap nampol. See ya.